Oke, ya. Oke ya. DB, selamat datang. Oke ya, jadi materi kita yang pertama adalah style. Nah, style itu apa pengertiannya? Kenapa harus ada style? Style itu adalah pengaturan standar pada teks atau kalimat. Seperti jenis huruf, ukuran huruf, kemudian perataan, ya, kemudian before and after pada paragraf. Nah, ini efeknya hanya pada paragraf. Oke, cara membuatnya. Yang pertama Anda ketik dulu teks, ya. Kemudian aturlah jenis hurufnya, ukuran huruf, perataan, kemudian simpan dalam stylist. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bikin ini dulu. Nah, oke ya, cara membuatnya saya praktekkan dulu. Oke, Anda perlu membuka Word, ya, di Word dulu. Nah, kemudian ya ada pengumuman untuk mengirimkan tugas Word melalui Google Classroom. Setelah Anda upload, pengaturannya biasanya tidak teratur. Nah, itu wajar. Ya, karena tidak ada plugin-plugin yang dipunyai oleh Google Classroom yang dipunyai di Word. Biasanya saya ngakalinya file yang Anda kirimkan tersebut saya download dulu. Ya, saya download dulu. Kemarin ada yang ngirim sampai 3 gitu ya. Enggak usah, 1 saja. Kalau RTF boleh, kalau DOCX juga boleh. Enggak apa-apa. Nanti saya download, formatnya akan terbaca di PC saya. Ya, enggak apa-apa. 1 kali aja. Sampai 3, 4, ada yang dikirimkan melalui WA. Saking semangatnya, saya apresiasi sekali. Terima kasih. Oke, kita ke sini dulu, disimpan. Di sini. Pertemuan ke-6 ya. Tanpa terasa segera ujian. Nah, kita akan membuat style. Nah, ini saya simpan RTF. Saya simpan dulu. And the text border, don't forget to set up. Nah, sampai hafal ya. Oke, semacam ini. Nah, di sini ada style. Nah, yang bisa kita rubah itu font dan paragraf. Itu bisa kita jadikan style pada sebuah teks. Saya mau nulis sesuatu. Selamat datang di style untuk anak KS3 dan KS4. Semangat terus berkuliah dan jangan lupa tulis alamat dengan benar agar nanti ada progress report yang terkirim di rumah Anda tidak nyasar, gitu ya. Jangan sampai progress report terkirim ke rumah pacar Anda kalau punya ya. Nah, semacam ini. Ini teks.
Nah, kemudian saya kasih pengaturan. Yang pertama saya rubah dulu fontnya. Contohnya Time New Roman. Kemudian font size-nya saya rubah 12. Kemudian bold. Ya. Selanjutnya warnanya jangan putih ya, kalau putih nggak kelihatan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Anda ke style. Ya, ini ada style. Anda pilih ini namanya stylus. Klik. Nah, selanjutnya Anda pilih bawah sendiri namanya new style. Nah, dikasih nama umpamanya style 1. Style 1. Ini saya oke. Nah, ini disebut style 1. Kalau Anda berhasil, di sini akan tambah 1. Namanya style 1. Oke ya. Nah, berikutnya saya akan membuat style kedua. Style ini saya pilih normal terlebih dahulu. Ya. Sama ya kata-katanya, selamat datang. Hanya selamat datang saja. Ya, saya nggak punya ide untuk ngetik lagi. Ya, ini saya naikkan. Selamat datang gitu ya. Kayak pegawai apa itu? Ya. Oke, ini saya copy semuanya. Oke. Nah, kemudian saya rubah. Umpamanya di sini perataannya tengah. Nah, kemudian ada yang namanya line spasinya. Anda rubah double. Nah, seperti ini. Hurufnya Arial. Oke, Arial ini menjadi 10 untuk font size-nya. Saya simpan lagi, pilih stylus. New. Oke, diganti style 2. Oke. Nah, ini nanti akan menjadi style 2. Umpamanya di sini saya mempunyai tulisan, ya, tulisannya panjang sekali, terdiri dari 2. Ini bisa ditutup. Ya, saya menulis lagi. Nah, ini saya copy dulu. Oke. Ya, nanti ada stylenya. Ini penting sekali. Ya, kalau nggak ada semacam ini, ya agak susah. Tiap kali kita butuh style, harus nyeting ulang. Nah, ini saya naikkan. Ini saya copy dulu. Ini saya copy bawah. Paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Nah, bayangkan kalau tidak ada style. Ya. Yang di sini nanti warnanya biru, di sini kuning. Kemudian di sini biru lagi, di sini kuning. Kalau nggak ada style, maka kita secara manual nyeting lagi, kemudian ini disetting juga, kemudian ini diatur juga. Maka style bisa kita pakai. Kita tinggal pilih style 1. Di sini style 2. Di sini style 1. Di sini style 2. Nah, kan lebih enak. Oke, semacam itu. Nah, kita bisa membuatnya di sini. Oke ya, itu tadi ya, cara membuatnya sudah bisa. Kemudian cara mengedit style. Nah, style. Anda pilih dulu. Kemudian pilih nama style yang akan diedit. Nah, kita menuju ke style dulu. Ya, di sini klik.
Di bawah ini. Kita tadi sudah membuat ini, tinggal dipilih. Ya, dipilih saja. Nah, kemudian Anda pilih ini. Segitiga ke bawah, ada pilihan modify. Nah, ini bisa Anda ganti. Umpamanya warnanya apa. Ini saya oke. Ini automatically update, maka nanti akan secara otomatis terupdate. Nah, seperti ini. Bagaimana mau menghapusnya? Ya tinggal Anda pilih segitiga ke bawah, kemudian Anda pilih remove from style gallery. Ya, seperti itu. Nah, ini tidak ngefek. Cara menghilangkan efek style itu Anda blok dulu. Nah, kemudian ya Anda blok dulu. Kemudian Anda clear. Nah, nanti akan hilang. Itu menghilangkan efeknya. Oke ya, cara mengedit sudah bisa. Cara menghapus. Cara menghapus file. Nah, yang pertama pilih file dari daftar tiles. Kemudian pilih segitiga bawah, kurang H ya ini ya. Kemudian Anda pilih remove file from galleries. Nah, seperti ini. Ini fungsi dari style. Ada untungnya kalau kita bisa menggunakan style. Pada paragraf mempunyai style yang berbeda, bisa kita terapkan. Kalau 4 macam style, kalau tidak kita simpan, ya kita akan membuatnya manual. Ya, bisa dibayangkan berapa lama yang harus kita butuhkan. Resiko kita lupa juga ada. Oke. Kemudian di sini yang terakhir clear all. Ya. Nah, style sudah kita selesaikan. Nah, saya akan bertanya mengenai materi yang sudah saya berikan ke Anda. Oke. Oke ya, pertanyaan pertama. Untuk menyimpan style yang telah kita buat, menu apa yang harus Anda pilih? A. Stylus. B. Style saja. Stylist. Oke, good. Oke. Berikutnya, sebutkan 3 macam yang bisa kita buat sebagai style untuk teks pada paragraf. 3 macam pengaturan. Saya contohkan font size. Selain font size apa? Jenis huruf bukan huruf rataan. Oh, mantap Yeti ini ya. Yang lain niru Yeti Pak gitu. Ya, enggak apa-apa. Oke, font size, perataan dan lain sebagainya. Oke, paham. Oke. Nah, kita nanti bisa sebelum jam 4 sudah selesai ini ya. Karena materinya hanya 2, tidak apa-apa. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang daftar isi. Ya, daftar isi. Oke, daftar isi. Ya. Biasanya pengertiannya itu ini, pengindekan. Yang diletakkan di halaman tertentu untuk mempermudah pencarian. Pengindekan itu bisa berdasarkan judulnya ya. Judul contohnya pendahuluan di halaman 9. Nah, pengindekan itu diurutkan.
Bayangkan suatu buku tidak ada indeksnya. Untuk mencari sesuatu, maka Anda harus ya membaca dari awal sampai akhir halaman tersebut. Contoh yang paling gampang itu dictionary. If you have a dictionary, if you want to look up the meaning of the word, so you can find the first letter of the word. Ya, contoh pengindekan itu pada dictionary. Bisa ya. Umpamanya mau mencari kata paragraf, maka Anda harus ke P dulu. Itu pengindekan. Ya. Kalau halaman beda lagi. Nah, bagian dari halaman itu biasanya halaman ya. Di sini ada kata di sebelah kiri. Kemudian di tengahnya ada titik-titik. Kemudian ada angka atau huruf yang menunjukkan halaman. Ini sampai banyak ya. Nah ini. Jadi ada kata dulu. Ya. Oke. Nah, untuk membuatnya kita bisa menggunakan bantuan tabulasi. Ya. Ada dua tabulasi. Tabulasi ya. Ada dua macam tabulasi yang bisa kita gunakan. Minimal ya ini ya, tidak harus. Yaitu left dan right. Ya, left dan right itu harus ada dulu. Kemudian ya, caranya seperti ini. Oke, ini saya gedekan. Nah, Anda harus ke sini dulu, diatur dulu bisa ya. Saya atur dulu. Klik. Nah, ini ada right-nya. Ini left. Nah, di sini biasanya ada tulisan, contohnya latihan 1. Titik awal dari tab ini sampai ke 15 ini disebut tab stop. Ya. Biasanya menggunakan right. Jarak antara tulisan dan halaman itu ada titik-titiknya. Biasanya disebut leaders. Bayangkan kalau nggak ada titik-titiknya, kita bisa salah membaca halaman. Nah, kita coba dulu, klik. Nah, ini akan ada pengaturan semacam ini. Nah, saya akan berhenti di mana? Saya akan berhenti pada 15 cm atau 16. Nah, ini saya akan berhenti. Ke arah mana? Ke arah kanan. Kalau ke kiri nanti ke sana ya. Agak ke sana. Kemudian antara 1 dan 16 ini ada jejaknya tidak? Ada jejaknya, namanya leaders. Ya, ada leadersnya. Nah, kemudian bisa Anda pilih ini, ada titik-titik. Kemudian saya pasang set. Nah, nanti akan ada tab stop, berhentinya. Saya oke. Nah, nanti akan ada ini. Kursor ada di sini. Nah, Anda ketikkan sesuatu. Halaman 1, set tab. Nah, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan tab stop. Ya, dari kanan 12, saya enter. Halaman 2 tab. Halaman 3 tab. Halaman 4 tab. Nah, seperti ini. Ya, ini cara sederhana untuk membuat halaman secara manual. Nah, oke ya, kita catat dulu. Oke. Bantuannya ini ya, ini saya hilangkan dulu. Oke. Cara membuat daftar halaman.
Daftar isi lah ya, daftar isi. Isi sampean ya. Isi. Yang pertama ya, atur dulu dengan cara menempatkan tab left. Ya, ini dulu, jangan ngetik dulu. Kalau nanti ngetik dulu, ada pengaturan lagi. Ya. Kemudian pilih tab left-nya dengan cara klik 2 kali. Maka akan muncul Windows Tabulation. Nah, kemudian masukkan jarak tab stop-nya. Ya, alignment-nya pilih kanan. Nah, kemudian Anda pilih set. Nah, seperti ini. Tombol set. Ya. Jadi ada tahapannya. Kadang prosedur itu agar aman ya kita jalankan ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, ada kalanya kita butuh bullet and numbering. Ya, kalau bullet and numbering gimana, Pak? Ya, Anda bikin dulu. Yang susah itu Anda ngetik dulu baru ngasih nomor halaman. Itu agak susah ya. Nah, umpamanya di sini saya butuh bullet and numbering dulu. Ya. Oke, nah ini umpamanya 1. Nah, asal Anda tempatkan itu di sini. Tidak apa-apa. Ya, di akhirnya. Nah, ini agak susah kalau kita menggunakan ini. Pengaturannya. Nah, ini dulu. Ya, jangan ketik apa-apa dulu, baru settingan kayak tadi. Nah, umpamanya di sini berapa tadi? 15. Nah, yang penting jangan diketikkan apa-apa dulu. Dan posisi left ini harus agak ke sana. Saya right, kemudian set. Nah, ini ya. Kemudian di OK terakhir. Nah, seperti ini. Umpamanya pendahuluan. Nah, ini saya enter, dia ngikut. Nah, seperti ini. Ya, kalau Anda menggunakan bantuan dari bullet and numbering, itu bisa dipakai. Nah, tadi ada soal di sini ya. Nah, ini gimana? Oke ya, ada bab 1, ada bab 2, ada A, ada 1, ada A kecil. Nah, nyetingnya gimana? Nah, kita bisa menggunakan bullet and numbering. Nah, seperti ini, define new multilist. 1 menjadi bab 1. 2 menjadi angka. 3 menjadi, yang kedua apa tadi? Huruf ya. Oke, contoh aja. 3 menjadi 1. 4 menjadi huruf kecil. Nah, ini hati-hati ya. Kalau enggak nanti bingung. Nah, ini ya bab 1. Nah, kursornya ya ini kan sudah di sini, Anda tempatkan left-nya. Nah, ini enggak apa-apa. Ya, selamat ya ini ya. Jangan diketik dulu pendahuluan, kemudian apa, itu agak susah. Bisa nggak? Bisa, tapi nyetingnya susah. Nah, sama seperti tadi Anda kasih left, right ya, sorry right. Nah, di sini, kemudian di sini, saya set, saya OK. Nah, ya kan? Saya ketik tadi apa ya? Pendahuluan.
enter. Nah ini saya ganti. Nah seperti ini ya. Apa umpamanya contohnya? Latar belakang masalah. Nah itu tinggal Anda ketik. Nah ini. Tinggal nanti digeser-geser bisa. Ya Anda atur dulu, enggak apa-apa. Itu kalau kita menggunakan bullet and numbering. Nah, jadi harus diatur dulu. Oke ya, menggunakan bullet and numbering. Yang multi level list. Ya. Yang pertama Anda atur dulu bullet and numberingnya. Kemudian atur tabulasinya. Nah, intinya diatur tabulasinya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kita akan belajar menggunakan yang namanya daftar isi. Di sini ya. Berarti nomor 3 menggunakan table of content. Nah, ini harus membuat stylenya dulu. Halaman yang terbentuk itu sesuai dengan ya, jumlah halaman yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Ini ada 15 halaman. Maka kita harus membuat 15 halaman terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita tulisin di halaman 1. Latihan 1 pengetikan teks sederhana. Nah ini kita stylekan. Kalau kita lihat ini stylenya hanya ada 1, 2, 3, 1 saja gitu ya berdasarkan levelnya. Cuma kita butuh 15 halaman. Ya terserah ya Anda pilih yang mana. Nah kita buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Oke, nah kemudian Anda ketik di sini latihan 1. Oke, sudah ada stylenya belum? Saya hilangkan dulu mungkin kalau ada stylenya. Style 1 ini ya, ini tidak berguna dulu. Saya remove. Oke, style 2 saya remove dulu atau delete. Oke, nah kita buat dulu. Contohnya latihan 1. Pengetikan teks sederhana. Oke. Nah, di sini saya buat style 1. Nah, style 1-nya sudah. Kemudian di halaman 3 ada latihan 2 pengaturan dokumen. 3 ada di pengaturan dokumen. Ini ya. Latihan titik 2 pengaturan dokumen. Oke, nah ini ada style 1. Oke ya, ada di style 1. Nah, kemudian Ctrl Go pergi ke 5. Ya, tinggal Anda masukkan 5. Go to 5. Saya close dulu. Ini kita sudah di 5. Yang 5 tadi isinya adalah membuat daftar.
Nah, ini kita ketikkan. Membuat daftar. Nah, ini tinggal kita kasih style 1. Selanjutnya di halaman 8, Ctrl G, 8. Go. Adalah auto text. Ya, auto text contohnya aja. Nah, ini di style 1. Nah, kemudian di 10 ya, 10 berarti pergi ke 10, Ctrl G, namanya namanya adalah pembuatan artikel kecil. Latihan berapa tadi? Saya juga lupa. Latihan 5. Ya, latihan 5. Membuat artikel kecil. Oke, sampai sini aja. Ini style 1. Oke. Nah, kemudian stylenya sudah jadi, tinggal kita menuju ke reference. Ya, reference, kemudian table of content. Nah, kemudian Anda pilih custom table of content. Nah, seperti ini. Ya, kemudian Anda option. Nah, tadi saya membuat style 1. Ya, ini saya hilangkan dulu. Nah, kemudian style 1-nya tadi Anda pilih 1 karena hanya 1 tingkat. Saya pilih oke. Oke. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Lebih enak ya. Ya, kalau kita memindahkan halaman ini secara tidak langsung, table of content-nya akan berubah. Itu enaknya. Ini ya. Nah, ini tadi ada di halaman 11. Oke. Di sini ada 10. Tinggal kita klik, kita update field. Oke, update entire table, saya oke. Nah, nanti akan jadi 11. Ada enaknya dan tidak ada enaknya, gitu ya. Kalau ini secara otomatis. Nah, kalau Anda mau menerapkan di table of content, ya sama. Berarti ini ada di style berapa? Style 1, style 2, style 3, style 4. Cuma kita butuh di halaman 5 dan 6 saja. Nah, seperti itu. Oke ya, ini saya buatkan simulasinya. Ini saya hapus dulu. Stylenya saya buat dulu. Oke, home. Di sini stylenya saya hilangkan. Namanya delete style 1. Oke. Nah, ini saya hilangkan. Berarti kita harus ke halaman 5. Sesuai dengan halaman yang terbentuk. Halaman 5, ini kudu telaten ya. Oke. Cuma ini adalah kemampuan yang harus Anda punyai ketika ingin menguasai Word. Oke, di halaman 5. Nah, berdasarkan contoh ini, ada berapa style? Silakan diketik. How many style we have? Ada 4 atau 3? 4 ya. Oke. Prinsipnya seperti itu. Style pertama bab, style kedua A,
style ketiga angka, style keempat huruf kecil. Ya, huruf kecil. Seperti itu. Nah, kita buat dulu. Nah, harus menggunakan itu ya. Umpamanya bab 1 pendahuluan. Ini saya tutup dulu. Nah, di sini. Mana babnya tadi? Oh, ini ya. Pendahuluan. Like this ya. Nah, kemudian ini harus Anda kasih nama. Namanya adalah style 1. Makanya saya hapus dulu tadi. Oke. Ini style 1. Oke ya, ada style 1 ini normal dulu. Nah, kemudian saya back. Umpamanya tadi menjadi latar belakang masalah. Kemudian tujuan penulisan. Nah, kemudian saya back lagi, saya majukan menjadi tujuan kegiatan on the job training. On the job training. Nah, seperti ini. Oke ya, ini stylenya Anda bedakan. Nah, ini berarti style kedua. Oke, yang ini sama style kedua. Yang on the job training style ketiga. Ya. Style kedua, pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Oke, tujuan ini kan style 3, tadi namanya adalah tujuan penulisan laporan. Oke, stylenya benar, tandanya ini. Nah, kemudian saya pindah ke sana menjadi style 2, yaitu landasan teori. Oke. Ya, kemudian saya back lagi bab 2, yaitu penyajian data dan pembahasan. Oke ya. Saya taruh di normal dulu. Mari kita buat. Berarti ada 1, 2, 3 style. Ya, prinsipnya sama. Anda pilih reference dulu. Table of content. Custom table of content. Kemudian option. Nah, tadi ada 3 tingkatan. Ini saya hapus dulu. Ialah style 1 ada di level 1, style 2 ada di level 2, style 3 ada di level 3. Ya, kemudian saya oke. Saya oke. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ya, akan ada tulisan semacam ini, tinggal nanti diedit, kemudian perataannya diatur. Nah, seperti itu. Cuma kita tidak akan sibuk seperti tadi pakai tabulasi. Bagaimana mengenai tugasnya? Terserah saya ya. Anda pilih yang mana. Boleh pakai tabulasi, boleh pakai table of content. Ya, terserah. Oke, itu nanti tugasnya. Tugasnya nanti bisa minta Kak Divi atau Kak Yoga ya. Nanti minta. Kalau yang
tidak mengerti, boleh ditanyakan. Untuk deadline itu hari Rabu. Ya, lumayan ini ya. Tugasnya lumayan gampang, cepat. Alhamdulillah kalau Anda bisa selesai hari ini.